lagi shalom. Shalom. Yang paling semangat shalom. Shalom. Untuk semangat lagi shalom. Shalom. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Puji Tuhan, kita bersyukur. Hari ini kita sudah sampai di Nalbaki di Kolam Opomea. Kita mau bersuka cita bersama-sama, menikmati kebaikan Tuhan, melepas kepenatan kita. Kita mau refreshing, mau bersuka cita bersama-sama. Sebelum itu kita beribadah dulu, amin. Kita harus terlebih dahulu bersuka cita dalam hadirat Tuhan, amin. Sejumlah kita semua bangkit berdiri. Haleluya. Mari kita siapkan hati untuk kita menyembah Tuhan. Kita undang hadirat Tuhan turun di tempat ini, di lingkungan ini, di daerah Nalbaki ini, amin. Haleluya. Kita menyembah Tuhan. Haleluya, haleluya. Oh, Yesus kami menyembah-Mu Tuhan. Yesus kami tinggikan nama-Mu. Yesus kami sanjung Engkau. Kami sanjung Engkau di tempat maha tinggi. Haleluya. Aku sungguh baik, Engkau teramat baik Tuhan. Segala puji syukur hormat kemuliaan hanya bagi-Mu. Engkau yang layak dipuji disembah. Hanya nama Yesus, tak ada nama yang lain. Engkau satu-satunya Tuhan, Engkau satu-satunya Raja yang layak untuk kami sembah, yang kami ikuti, yang kami layani. Haleluya. Gloria, haleluya. Oh, ya Allah bersyukur, ya Allah bata. Ya Allah bersyukur, ya Allah bata. Ya Allah bersyukur, ya Allah bata. Oh, ya Allah bersyukur, ya Allah bata, ya Allah bata. Ya Allah bersyukur. Kami undang hadirat-Mu Tuhan turun di tempat ini. Hadirat-Mu Tuhan menguasai tempat ini, menguasai setiap kami, menguasai setiap kami yang ada dalam tempat ini Tuhan. Urapi kami dengan Roh-Mu Tuhan, penuhi kami dengan Roh-Mu. Oh, biar sukacita surga mengalir di tempat ini. Biar angin surga berhembus di tempat ini. Haleluya, haleluya, haleluya. Iralah bersandara basir, iralah bersandara labada. Gloria, haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus. Haleluya, terima kasih banyak Tuhan Yesus. Sungguh kami bersyukur Tuhan, Engkau sungguh baik. Engkau teramat baik Tuhan, tiada seperti Engkau Tuhan. Tiada Tuhan seperti Yesus. Hanya Engkau Tuhan satu-satunya jalan kebenaran dan hidup. Oh, terima kasih banyak Tuhan, kami bersyukur. Kami jemaat GB Damai Sejahtera Kupang boleh ada di tempat ini. Semua karena penyertaan Tuhan, semua karena pimpinan Tuhan. Tuhan bawa kami dari rumah tangga kami masing-masing sampai di gereja kami, dan Tuhan bawa kami juga ke tempat ini dengan selamat, tidak kurang suatu apapun. Semua karena Tuhan baik, semua karena dalam perlindungan Tuhan. Segala kemuliaan bagi-Mu Tuhan, terima kasih banyak Bapak yang baik. Sebelum kami memulai setiap aktivitas kami hari ini di tempat ini, kami berdoa biar Tuhan yang memimpin kami, Tuhan yang menuntun kami, tutup bungkus kami dengan darah Yesus yang kudus. Malaikat Tuhan berkemah di sekeliling kami, semua yang takut akan Engkau. Bahkan tempat ini Tuhan, kami berdoa ada malaikat Tuhan berkemah di sekeliling tempat ini, memagari kami. Jadi kami bersuka cita di tempat ini, kami aman dalam lindungan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami percaya setiap aktivitas hari ini boleh berjalan lancar karena campur tangan Tuhan saja di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, segala yang bukan daripada-Mu kami berdoa, kami usir keluar di dalam nama Yesus. Kami nyatakan hanya nama Tuhan Yesus kami yang berkuasa di tempat ini, bukan yang lain, di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami bersuka cita bersama-sama di tempat ini. Tuhan berkuasa atas setiap kami. Roh puji-pujian, semangat, sukacita taruh dalam setiap hati kami, dari anak-anak kecil, anak-anak remaja sampai kami semua orang-orang dewasa. Tuhan lawat kami, Tuhan berikan sukacita yang luar biasa. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk memuliakan nama Tuhan di tempat ini. Kami siap bersuka cita, dan kita semua sama-sama katakan amin. Haleluya. Haleluya. Haleluya.
Yesus baik. Haleluya, kita memuji Tuhan, amin. Haleluya. Kita harus ungkapkan kasih kita kepada orang-orang di sekeliling kita. Ya. Yang punya suami dekat suami, yang punya istri dekat istri, yang punya saudara dekat saudaranya, ya. Yang kalau sendiri kita semua bersaudara. Ya, kita semua satu dalam Tuhan, amin. Haleluya. Jadi kita angkat pujian ini, kita pakai gerakan. Kita lihat contoh-contoh dari nona-nona di depan, cuma sini ya. Haleluya. Bukan semua senyum, semuanya. Bagaimana aku harus mengatakan perasaan yang ada di hati. Ya, jangan malu-malu, ekspresikan kepada Tuhan. Tolong aku mengatakan, ku kasih, tunjuk teman dengan kasih. Sebentar, masih malu-malu, kan kita sudah bersaudara ya. Jadi jangan malu-malu ya. Ya, jadi kita ekspresikan goyang ya. Kita mau bersuka cita, jadi lepas. Memang kita ada masalah, ada beban, keadaan yang tidak enak pasti ada. Tapi saat ini kita mau lepas, kita mau bebas sejenak dari itu, amin. Ya mungkin pulang kita hadapi kembali, tetapi bedanya kalau sukacita ada di hati, Yesus ada di hati, pasti kita bisa lewatin semua, amin. Amin. Sekali lagi pakai ekspresi, pakai gerakan. Yang tidak bergerak saya tarik, nona-nona tarik bawa ke depan sini, gerak ke depan sini ya. Oke, lihat ya. Siap? Bagaimana aku harus goyang? Turun sedikit, naik lagi. Perasaan yang ada di turun. Jangan malu-malu bapak-bapak, ibu-ibu. Oh Tuhanku, tolong aku mengatakan, kasih. Tunjuk temanmu, saudaramu. Sekali lagi lebih semangat, lebih heboh. Bagaimana? Ya, harus goyang. Ya, mantap. Perasaan yang ada di hatiku. Oh Tuhanku, tolong aku. Anak muda jangan diam saja, goyang. Ku kasih kau dengan kasih. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan, amin. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Ku tunjuk lagi yang lain. Dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajahmu senyum-senyum semua. Ada kemuliaan Raja. Kemuliaan Raja. Ku kasih kau dengan kasih. Sekali lagi ku kasih kau. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Lihat wajahnya. Ku lihat di wajahmu kemuliaan Raja. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Haleluya. Sukacita dari Tuhan tiada taranya, amin. Kita mau bersorak buat Tuhan, amin. Haleluya. Sukacita tiada taranya. Sukacita tiada taranya. Iman dapat menegakkan diri. Damai tiba aliran sungai. Sebab Yesus tak bebaskan. Sukacita. Sukacita. Mana sukacitanya?
Amin. Iman lompat memindahkan gunung damai aliran sungai, sebab Yesus telah bebaskan. Sukacita, tiada tanda. Iman lompat sama-sama. Ya, amin. Aliran sungai, sebab Yesus telah bebaskanku. Bukan menari, bukan memuji, agar dia tahu Yesus hidup. Bukan menari atas keselamatanku. Bukan menari agar dunia tahu Yesus hidup. Bukan menari atas keselamatanku. Sudah diselamatkan atas keselamatanku. Saudara kurang senyum, makanya saya juga jadinya kagum karena ada yang masih cemberut. Ya, kita senyum ya. Kita angkat pujian, tersenyumlah hai semua, lepaskan semua beban masalah kita. Waktu kita putar ke kiri, hey, tendang. Mungkin itu masalah, itu keadaan yang tidak enak, tendang dia, kasih keluar dari kita punya hidup. Siap? Tapi baik-baik, awas tendang orang di samping, nanti tahu pulang langsung kena masalah. Jangan ya, awas bangku orang rusak juga ya. Oke, siap? Tersenyumlah hai semua, tepuk tangan. Tersenyumlah hai semua, tanggalkan segala beban masalah, bersukacitalah senantiasa, nyanyi dan bertepuk tangan. Satu, dua, tiga dan empat. Katong bagoyang ikut irama, putar ke kiri, hey, putar ke kanan, hey, hati senang di dalam. Sebentar. Bapak-bapak lompat ya, lompat. Memang istri itu suka mengomel ya, bikin bapak-bapak di rumah tidak tenang, harus cepat-cepat pergi cari uang. Ya, tapi hari ini bukan tentang suami. Ya, istri juga bukan. Suami jangan tenang, istri jangan. Kakak jangan tenang, adik. Hari ini kita tenang masalah saja. Tenang sesuatu kebiasaan kita mungkin yang bikin kita tidak betul-betul sama Tuhan, kita tendang keluar dari kehidupan kita. Amin. Ya, tapi baik-baik, hati-hati kena orang di samping ya. Ya, sekali lagi tersenyumlah hai semua. Hai semua, tanggalkan segala beban masalah, bersukacitalah senantiasa, bernyanyi dan bertepuk tangan. Satu, dua, tiga, empat. Kata bagoyang ikut irama, putar ke kiri, hey, putar ke kanan, hey, hati senang di dalam Tuhan. Seperti apa salah, ada masa kadaluarsa, masalah itu biasa. Tuhan yang luar biasa, seperti gelisah, beta percaya Tuhan setia. Tersenyumlah, tertawalah, gembira, puji Tuhan. Satu, dua, tiga, empat. Goyang, katong bagoyang ikut irama, putar ke kiri, hey, putar ke kanan, hati senang di dalam. Satu, dua, tiga, dan empat. Katong bagoyang ikut irama, putar ke kiri, hey, putar ke kanan, hati senang di dalam Tuhan. Yang sebelah sini yang buat, saya yang kita nyanyi, yang di sebelah sini yang lakukan gerakannya. Putar ke kiri, hey, putar ke kanan, hoi, putar ke kiri, hey, putar ke kanan, hoi. Yang orang timur biasa hoi, jadi jangan malu-malu ya. Oke, siap? Satu, dua.
tiada tempat atau bergoyang. Ayo teman, putar ke kiri, putar ke kanan, hati senang. Tidak waktu satu dua tiga empat. Goyang ke kiri dan putar ke kiri, hati kanan, hati senang. Jangan mabuk, dia bawa bakti imannya. Ya, biar orang bakti imannya. Kita dulu kasih makan dulu ya. Kasih api di sini ya. Ya, biar menyalanya. Siap? Satu dua. Satu dua tiga empat. Goyang. Ya. Putar ke kiri. Hati senang. Tidak Tuhan, putar ke kiri, putar ke kanan, hati senang. Tidak Tuhan, putar ke kiri, putar ke kanan, hati senang. Tidak cepat, putar ke kiri, putar ke kanan, hati senang. Tidak Tuhan, hati senang. Tidak Tuhan, hati senang. Dalam Tuhan, dalam Tuhan Yesus, amin. Hati senang kalau dalam Tuhan Yesus, amin. Kenapa tidak ada suara itu tidak terdengar? Hati senang dalam Tuhan Yesus, amin. Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita Yesus. Terima kasih Tuhan. Ini ungkapan syukur kami. Ini doa kami Tuhan, bahwa hati kami senang ketika kami ada dalam Tuhan. Ketika kami ada di tempat yang lain, di acara-acara dunia, senang itu kami dapat sesaat ya Tuhan. Tetapi kalau kami dalam Tuhan, hati senang itu kami miliki selamanya. Kami bisa menghadapi semua bersama Tuhan. Dan kami mau katakan, sekali Yesus, selamanya tetap Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus Tuhan. Dalam segala keadaan kami yang Kau ada Tuhan. Dalam susah senang kami yang Kau ada. Bahkan kami percaya Kau ada di tempat ini, di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan. Dalam segala keadaan, waktu maupun lemah, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Beri damai dan kesempatan baru di kitab musim. Bisa musim kehidupan, waktu kuat maupun lemah. Waktu kuat maupun lemah, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru dalam segala keadaan. Waktu maupun lemah, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru di saat musim kehidupan. Waktu ku kuat tetap Yesus yang mempesona hatiku. Beri hidup dan kesempatan baru dari Yesus selamanya. Yesus, harapanku tak akan hilang karena kasih
sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau. Katakan Yesus, Yesus, selamanya Yesus. Harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesus, Ku cinta Kau katakan dengan suara hati, katakan sekali Yesus. Amin. Hanya Yesus satu-satunya yang menjadi andalan kita. Yesus satu-satunya tempat sandaran kita, tempat harapan kita. Oh, Dia lebih dari cukup. Kasih-Nya kekal selalu setiap pagi buat kita semua. Oh Yesus, ku cinta Kau. Oh Yesusku, Ku cinta Kau selalu. Katakan, oh Yesus, ku cinta. oh Yesus, ku cinta Kau selamanya. Yes, Lord. Kami menyatakan Tuhan pada pagi hari ini bahwa kami mau mencintai Engkau Yesus selamanya. Dan Yesus akan tetap menjadi satu-satunya di dalam kehidupan kami. Karena itu Tuhan, kami bersyukur pada pagi hari ini, karena Engkau Allah Tuhan yang menyertai kami semua dan membawa kami ke tempat ini untuk kami menikmati kebaikan dan berkat dan pertolongan Tuhan. Karena itu Tuhan, biarlah di dalam menit-menit yang kami lewati sementara waktu ini Tuhan, untuk kami mendengar firman-Mu. Mari Tuhan, biarlah hati kami kepada firman-Mu, kepada Engkau Tuhan, dan fokus kami satu-satunya hanya kepada Engkau Tuhan. Karena itu Tuhan, mari berbicara kepada kami firman-Mu Tuhan, urapi kami semua, hamba-Mu yang menyampaikan juga Tuhan. Terima kasih banyak Bapa, kami bisa mendengar firman Tuhan, dan kita semua umat Tuhan yang bisa mendengar firman Tuhan, bersama-sama kita katakan amin. Beri tepuk tangan dulu bagi Tuhan kita. Haleluya. Oke, sekarang bilang orang sampingmu, bilang haleluya. Kayaknya masih ada yang sibuk duduk, ada sibuk juga. Apa kok kayak gitu ya? Jadi bilang sama orang sampingmu, bilang haleluya. Haleluya. Bukan tunjuk siapa nih? Tunjuk yang samping-samping begitu. Bilang haleluya. Haleluya. Apa arti haleluya? Puji Tuhan. Puji Tuhan. Artinya kita harus selalu muji Tuhan. Amin. Kalau dalam keadaan apapun, situasi apapun, kita selalu mengatakan haleluya. Artinya apa? Kita harus memuji Tuhan dalam setiap keadaan-keadaan itu semua. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu sudah kasih Tuhan, kita ada di tempat wisata kolam Opamea. Ya, Opamea. Opa kecil, bapak kecil. Apa? Opa itu apa? Bayi. Kakek kecil. Ya, bahasa Indonesia kakek ya. Atau bayi bahasa Indonesia? Guru, kakek atau bayi? Kakek ya? Kakek lebih baik kakak. Haleluya ya. Oke, kita ada di kakek kecil ya. Ya. Mea itu kecil atau bungsu ya. Kayaknya begitu ya. Nah, kita ada di bayi kecil, ya bayi kecil. Nah, kalau biasanya kalau kita ada di tempat bayi itu pasti senang ya, bahagia, atau di nenek kecil atau di nenek, pokoknya senang gitu. Kenapa? Biasanya kalau anak-anak atau cucu gitu kalau ada sama bayinya, dia bahagia. Kenapa bahagia? Karena apa yang dia mau, apa yang dia inginkan itu
dikasih sama bayi. Susah-susah pun bayinya, pokoknya baik kalau apa kasih mau senangin dia pun apa namanya dia pun cuci, ya dia pun putu, ya. Jadi saya harap kita ada di tempat ini hari ini kita senang juga. Kenapa? Karena kita akan dilayani oleh Tuhan Yesus Kristus kan. Ya kita punya bayi, ya kita punya kakek, kita punya nenek, itu Tuhan Yesus Kristus yang membahagiakan kita, yang memberikan kita pengharapan, memberikan kepada kita ya kehidupan yang baru, dan teristimewa Tuhan Yesus yang memberikan kepada kita kehidupan yang kekal. Amin. Nah, Bapak Ibu saudara kasih oleh Tuhan, hari ini saya tidak panjang lebar saya untuk berbicara, tapi saya mau mengatakan kepada kita bahwa betapa pentingnya di dalam kehidupan kita untuk hidup kebersamaan. Ya, mungkin kita di dalam rumah tangga kita bersama-sama dengan keluarga rumah tangga kita, atau mungkin juga dalam rumah tangga juga kurang ada kebersamaan. Jadi hanya karena memang sudah ya kita sudah satu rumah, ya terpaksa kita hidup satu rumah. Jadi kayaknya urusannya masing-masing begitu, sibuknya masing-masing. Apalagi dunia zaman sekarang ini dengan gadget yang semua orang punya, ya punya HP. Jadi urusannya itu berurusan dengan HP. Yang suami main HP sendiri, yang istri main HP sendiri, anak main HP sendiri, dan lebih kerennya lagi punya kamar masing-masing. Ya kan? Jadi kebersamaan itu tidak ada. Nah, saudaraku dalam Tuhan, pada pagi hari ini ya kita akan lihat bagaimana Tuhan ajar kita untuk betapa pentingnya untuk ada kebersamaan di dalam kehidupan kita. Ya. Satu ayat di dalam Mazmur pasal 133 kita akan lihat sekalian, yang punya HP ya, yang bawa Alkitab. Kayaknya saya Alkitab ada di tas itu. Tapi nggak apa-apa, tas ini sah, nggak apa-apa ya. Yang punya HP Android ada Alkitabnya, bisa baca di situ. Kita bersama-sama baca ya. Dalam Mazmur 133 ayat yang pertama ya. Kita lihat. Sudah sampai di sana kok? Sudah buka Alkitab semua. Mazmur 133 hitungan yang ketiga kita akan baca bersama-sama ya. Oke, sudah? Ya. 1, 2, 3. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara, ayat 1 saja Ibu. Saudara seiman hidup rukun bersama. Ya. Artinya Tuhan itu mau supaya kita itu hidup rukun bersama. Karena dia mengatakan alangkah baik dan alangkah indahnya. Nah, saudaraku dalam Tuhan, ya. Jadi di dalam kehidupan kita ini pasti banyak kesibukan-kesibukan. Nah, oleh sebab itu saudaraku dalam Tuhan, ya, jangan sampai kita lupa bahwa di tengah-tengah kesibukan kita penting untuk kita miliki waktu untuk kebersamaan bersama-sama, ya. Baik itu dalam keluarga, rumah tangga kita, maupun di komunitas kita, ataupun juga dalam gereja, ya. Dan hari ini kita bisa berkumpul sebagai satu gereja, meskipun ya tidak semua hadir. Oleh karena mungkin karena kesibukannya terlalu sibuk, sampai untuk Tuhan, ya, kebersamaan di dalam Tuhan pada hari ini masih, ya, mungkin dianggap tidak terlalu penting begitu. Tapi saudara dalam Tuhan, saya mau mengatakan bahwa kebersamaan itu sangat penting. Katakan, kebersamaan itu sangat penting. Amin. Jadi Tuhan Allah dalam Alkitab itu menekankan nilai kebersamaan, ya, baik dalam keluarga, jemaat, maupun juga dalam komunitas. Jadi Tuhan sendiri, dia menciptakan manusia bukan untuk hidup sendiri, tetapi untuk bergaul, untuk hidup bersama-sama, untuk bersekutu bersama-sama saudara dalam Tuhan. Nah, karena itu saudara dalam Tuhan, pada pagi hari ini ada beberapa hal kita melihat. Yang pertama, kita bisa melihat di sini bahwa kehidupan bersamaan itu Yesus yang menjadi teladan, yang melakukan hal yang pertama kali untuk hidup di dalam kebersamaan. Kalau dalam Markus pasal yang ke-3 ayat yang ke-14 di sana, Tuhan Yesus, ya, dia merekrut, dia memanggil para murid-murid, dia mengumpul para murid-muridnya. Jadi dia menyatukan para murid-muridnya untuk apa? Untuk hidup bersama-sama, berkumpul bersama-sama, melayani bersama-sama, melakukan pekerjaan bersama-sama saudara dalam Tuhan. Nah, oleh sebab itu saudara dalam Tuhan, kalau Yesus
ya di dalam pelayanan, di dalam tugas yang dia lakukan itu dia butuh kebersamaan. Artinya betapa pentingnya buat kita semua juga untuk kita bisa hidup bersama-sama, ya berkumpul bersama-sama. Kenapa? Karena ada berkat-berkat yang luar biasa akan kita lihat. Jadi kebersamaan itu adalah harus menjadi sebuah gaya hidup di dalam kehidupan kita. Amin. Katakan, kebersamaan harus menjadi sebuah gaya hidup saya. Amin. Karena itu kalau ada kumpulan-kumpulan kayak gini, kita harus semua ikut. Harus sebagai satu gereja itu harus sama-sama semua harus ikut begitu. Karena apa? Yesus dia yang memberikan teladan, menjadi contoh buat kita untuk ya memiliki atau kehidupan atau persekutuan kebersamaan ya bersama-sama ya. Nah, itu yang pertama saudara kasih dalam Tuhan. Lalu kemudian juga kita bisa melihat bahwa Allah dia merancangkan kita untuk hidup kebersamaan. Jadi Tuhan sudah ciptakan kita untuk hidup bersama-sama. Ya, dalam Kejadian pasal yang kedua ayat yang ke-18, di situ dikatakan bahwa Tuhan tidak ingin untuk manusia itu hidup sendirian. Ya, dia mau supaya ada sahabat, ada teman. Ya, ada komunitas. Ya, jadi Tuhan tidak menciptakan manusia untuk hidup sendiri, melainkan untuk hidup saling melengkapi. Jadi saya bersyukur tadi Bapak Patola berdoa di sana. Ya, di waktu kita datang ini, beliau ada satu kalimat di situ bahwa mengatakan bahwa Tuhan, biar kami ada di sana untuk kami bisa saling bertukar pikiran, artinya saling berfellowship, saling bersekutu bersama-sama. Meskipun di tengah-tengah bermain, kami bisa berfellowship, saling ya bertukar pikiran begitu. Artinya saling membangun, saling ya memberikan semangat. Nah, itulah tujuannya di mana kebersamaan itu ada. Tujuan untuk kita bisa kumpul bersama-sama, untuk kita bisa bermain bersama-sama, untuk kita menikmati kebersamaan yang ada. Saya percaya ada suasana baru di tempat ini. Amin. Puji Tuhan. Karena jarang lah untuk kita bisa jalan-jalan kayak begini. Ya, tapi nggak apa-apa. Ini promosi. Nanti mungkin ada waktu kosong, datanglah satu keluarga datang sini bermain sendiri. Silakan. Ya, tapi kalau kita mau sebagai satu gereja, kita kumpul sama-sama, kita datang sama-sama kayak begitu. Jadi betapa penting saudara kasih dalam Tuhan. Amin. Haleluya. Lalu kemudian saudara kasih dalam Tuhan, kebersamaan itu penting. Kenapa? Karena kebersamaan itu menghasilkan kekuatan. Ya, kebersamaan itu menghasilkan kekuatan. Di dalam Pengkhotbah pasal yang keempat ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-10 di sana berbicara tentang, di situ dikatakan bahwa berdua lebih baik daripada seorang diri. Ya, saudara bisa baca ayatnya lebih lengkap. Jadi lebih baik berdua daripada seorang diri. Memang kalau orang hidup sendirian ya, kalau sudah galau, udah galau terus sudah, ya kan? Tapi kalau berdua atau bertiga, tadinya galau karena ada teman, ya ada orang di samping dia, galaunya bisa hilang. Kenapa? Karena ada yang bersama-sama, ada yang ya saling mungkin memberikan semangat, dorongan, masukan, atau ada ide-ide yang baru di mana mungkin yang kita jadi membuat kita jadi galau. Akhirnya apa? Kita ada sesuatu masukan-masukan yang positif sehingga kita semangat lagi dalam Tuhan. Nah, itulah yang Alkitab mengatakan bahwa betapa pentingnya kebersamaan, karena kebersamaan itu akan mendatangkan kekuatan. Amin. Mendatangkan kekuatan Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan. Ya. Jadi dalam kebersamaan kita saling menopang, saling menguatkan ya saat kita lemah. Jadi tidak ada manusia yang kuat sendirian. Kita tidak ada yang sendiri bisa kerjain semua. Kayak kita kayak begini, datang kayak begini, ini nggak bisa satu orang yang kerja. Kita semua harus kerja sama-sama, bergandengan tangan, sehingga dalam sebuah tujuan atau rencana itu bisa tercapai. Nanti bergandengan tangan. Saya bersyukur buat Bapak Ibu yang meresponi baik dengan acara kegiatan untuk kita bisa rekreasi pada hari ini. Terima kasih banyak untuk semua yang maksudnya semua di sini kita bersama-sama sehati untuk kita bergandengan tangan sehingga hari ini kita bisa kumpul bersama-sama di tempat ini. Jadi memang itulah yang dikehendaki oleh Tuhan buat kita semua, ya, di mana kita, ayo mari kita hidup bersama-sama. Karena apa? Kebersamaan itu akan mendatangkan kekuatan bagi kita semua, dan memang kita memang tidak diciptakan untuk hidup sendiri, karena sendiri itu pasti kita akan lemah Bapak Ibu. Amin. Dan yang terakhir Bapak Ibu, kebersamaan itu penting. Kenapa? Karena kebersamaan itu akan membawa berkat dan sukacita. Itulah yang menjadi bacaan kita tadi dalam Mazmur 133, ya, ayat 1 sampai ayat yang keempat. Jadi Alkitab mengatakan Tuhan akan mengirim
berkat itu. Ya, Tuhan akan mengirim dan sanalah Tuhan akan apa? Mengirimkan berkat-berkat itu kepada orang siapa? Orang-orang benar, kepada saudara dan saya. Amin. Saya percaya kita semua ketika kita sehati datang kepada Tuhan, pasti Tuhan yang akan memberkati kita semua. Tentu ya, memang kita ada semua bagian-bagian kehidupan kita ini harus kita awasi, harus kita jaga ya, sehingga Tuhan berkenan ya dengan kehidupan kita, dan kiranya Tuhan memberkati kita ya dalam semua aspek kehidupan kita semua. Amin. Jadi saya berdoa ya, kita harus ingat bahwa kebersamaan itu penting di dalam kehidupan kita. Jadi sebagai penutup pada pagi hari ini buat kita semua, saudara kasih dalam Tuhan, marilah kita mulai meluangkan waktu kita untuk orang-orang yang Tuhan percayakan di dalam kehidupan kita. Jadi kita kasih waktu untuk keluarga kita, untuk komunitas kita, untuk gereja kita, ya. Kenapa? Karena itulah kehendak daripada Tuhan, ya. Jadi kita harus beri waktu untuk keluarga kita, untuk teman-teman seiman kita, maupun juga komunitas dalam pelayanan dalam gereja kita. Bukan hanya ya kuantitas, tetapi juga kualitas kebersamaan yang kita bangun. Jadi bukan cuma hanya kumpul-kumpul saja, tetapi ada sesuatu yang kita harus dapat. Seperti kita sekarang ini, kita kumpul di sini. Waktu kita pulang, pastikan ada sukacita kita pulang. Jangan pulang, aduh, saya tidak suka, saya tidak senang, sarapannya nggak enak, begitu. Ya, kadang-kala nggak cocok dengan kita punya selera, jadi kita bilang, kok makanannya begitu, nah, kayak gitu. Jadi hal-hal kayak gitu akhirnya nanti kita pulang dengan nggak suka cita. Tapi kalau kita datang ya, kita apa yang ada kita nikmati bersama-sama, dan kita bersyukur, kita bermain, kita enjoy, ya, kita bebas, ya, kita pulang pasti dengan kekuatan yang baru yang datangnya daripada Tuhan. Amin. Karena itu Bapak Ibu sering kasih Tuhan, saya bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan. Karena Tuhan Yesus sudah memberikan contoh bagi kita untuk yang memiliki sebuah kehidupan kebersamaan. Dia merekrut para murid-muridnya, memanggil para murid-muridnya untuk hidup bersama-sama, melayani bergandengan tangan bersama Yesus, sehingga pelayanan Yesus sampai selesai. Saya harap kita juga ya sama di dalam pelayanan kita. Ya, saya harap Bapak Ibu ya support satu sama yang lain ya, untuk membangun kerajaan Tuhan, sehingga kerajaan Tuhan itu terus berkembang dan nama Tuhan satu-satunya dimuliakan ya. Dan itulah harapan saya, dan saya harap hari ini semua permainan-permainan yang akan dipandu oleh panitia kecil ya, mereka sudah siapkan game-game, semua bapak-bapak, mama-mama semua harus ikut begitu ya. Nah, ketika ada waktunya jam bebas nanti, silakan mau main air, mau lompat, mau apa, pokoknya ya kita bebas begitu ya. Tapi selagi ada permainan game-gamesnya, kita ikutin semua bersama-sama. Amin. Ya, mari kita berdoa untuk firman Tuhan. Haleluya. Bapa kami dalam sorga, terima kasih. Kami ucap syukur Tuhan pada pagi hari ini, Tuhan menjelang siang. Kami bersyukur ada di tempat ini, kami bisa beribadah kepada Tuhan. Kami juga sudah mendengar firman-Mu Tuhan. Kami bersyukur karena kami tahu Bapa Tuhan memanggil kami untuk hidup bersama-sama, bergandengan tangan. Karena kami percaya betapa baik dan indahnya kalau kami hidup bersama-sama dengan rukun ya Tuhan. Karena Tuhan berjanji bahwa Tuhan akan mengirim kepada kami segala berkat-berkat yang Tuhan sudah rencanakan bagi kami semua. Karena itu Bapa dalam surga, biarlah hari ini sepanjang waktu ke depan yang kami akan lakukan Tuhan di tempat ini, biar itu mendatangkan sukacita, kegembiraan, suatu kebahagiaan yang luar biasa yang kami akan terima mulai saat ini Tuhan. Dan kami jalankan kehidupan kami hari-hari, besok dan seterusnya Tuhan, dengan kekuatan, dengan sukacita, kebahagiaan yang datang daripada Tuhan. Terima kasih banyak Bapa dalam surga. Kami ucap syukur untuk firman Tuhan kami akan dengar, yang kami sudah dengar pada pagi hari ini, dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Dan kita semua yang sudah mendengar firman Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Amin, amin, amin. Saya serahkan lagi kepada yang solidar. Kabur. Baik, kita akan memberi persembahan kita kepada Tuhan. Siapkan persembahan kita. Ya, kita angkat satu pujian. Sungai sukacita Tuhan mengalir di hati kita. Amin. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah
sukacitamu, Bapaknya Tuhan yang membuat citaku penuh. Menari bersamamu, bersuka di dalammu. Semua bagi berdiri. Timur Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu. Bapaknya Tuhan yang membuat citaku penuh. Bapaknya Tuhan yang membuat citaku penuh. Bapaknya Tuhan yang membuat citaku penuh. Terima kasih untuk persembahan dari Bapak Mama. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, kita akan akhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Nah, kita akan berdoa. Bikin doanya Bapak Ibu. Mari Bapak. Terima kasih Tuhan, Engkau telah memimpin melindungi kami dari awal, pertengahan hingga berakhir ibadah kami ini dengan selamat, dan menyerahkan kegiatan kami selanjutnya dalam tangan pengasihan daripada Engkau. Inilah kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa pada Bapa di surga. Haleluya Tuhan. Amin. Shalom. Yang pimpin